guys, welcome to my channel. Kembali lagi sama aku Anmai. Kali ini video ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, jangan lupa tonton dulu. Linknya ada di description box, ada juga di atas. Ya. Daripada lama lagi, kita langsung mulai ke videonya. Jadi pertama-tama kenalan lagi dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nama aku Dewi, aku dari Silpa, angkatan 21. Nama aku Elsa, aku dari Kria, angkatan 21. Aku Anoy dari desain interior angkatan 21 juga. Aku Nada dari desain produk 21. Nara dari DKV 21. Aku Najwa dari DKV 21 juga. Jadi di part 2 kali ini kita akan bahas tentang apa itu TPB, FSD ITB, dan apa itu penjurusan. Jadi kalau dilihat dari singkatannya TPB itu kan tahap persiapan bersama. TPB itu jadi kalau di ITB kita gak langsung masuk jurusan, kita disuruh belajar, gak disuruh sih, kita wajib mempelajari dasar-dasar yang ada di kuliah selama 1 tahun. Kenapa ada TPB? Kalau menurut aku karena pendidikan di Indonesia tuh semua SMA-nya gak rata gitu loh. Ada yang dapat pelajarannya tuh lebih apa ya? Lebih intens, ada Lebih yang intens. mungkin Ada lebih intens. lebih intens, ada juga mungkin ada yang kurang dapat gitu. Ya. Karena kita dari FSRD ya gak semua SMA tuh punya pendidikan seni yang apa ya, yang memadai lah istilahnya. Dan di tahun pertama ini kita belajar dasar-dasarnya buat nanti penunjang di jurusan gitu. Iya, betul. Singkatnya tuh TPB itu tahap pertama kalian buat masuk ke ITB gitu loh. Jadi sebelum kalian dapetin jurusan yang kalian mau, pertama-tama kalian tuh kayak baru abis daftar, abis dikatakan lulus, kalian tuh pasti tahap pertamanya buat masuk ke TPB dulu, buat disamain semuanya, disamaratakan dulu. Terus selama 2 semester, jadi semester 1 sama semester 2 itu kalian bakal ada di TPB, yaitu tahap persiapan bersama. Nah setelah itu baru nanti di semester 3 kalian mulai dapat jurusan yang kalian mau nanti, tapi pasti berdasarkan IPK juga ya, berdasarkan nilai Dan survei. Iya. Apa ya? Ya pas TPB itu kan banyak acara untuk semua fakultas dan mereka tuh acaranya emang diharapkan agar bisa mempersatukan satu angkatan, bonding gitu. Terus kayak banyak, kayak misalkan ada TPB Cup, dari situ kita jadi bisa saling mengenal ke luar fakultas, ke sama teman gitu-gitu. Pokoknya TPB tuh koneksi sama basic skill gitu. Betul. TPB itu tujuannya tuh biar kita nggak salah jurusan gitu. Oh, benar. Kayak dilatih gitu dari awal. Iya. Kayak explore banyak trial error itu di TPB gitu. Sekarang kita bakal lebih bahas lagi karena kita dari FSRD, jadi kita mau jelasin apa itu TPB FSRD dan gimana rasanya jadi TPB di FSRD. Kan perkenalkan nih. aku ini dulu ya, maksudnya pas TPB tuh aku jabat jadi wakil ketua angkatan. Dulu kan kita sempat mengalami masa online dan offline. Dan kita dalam kurun beberapa waktu suka dikasih project sama dari FSRD sendiri buat kayak lu bikin acara apa, kayak bantuin kita di wisuda, atau kayak bikin acara main, kayak misalkan kita tiba-tiba bikin futsalan tapi niat, atau apa ya, banyak lah pokoknya acara-acara tuh. Intinya kalau ya FSRD tuh bakal apa ya, selama TPB tuh kita academically kita bakal belajar soal basics dan kayak misalkan ya gambar konsol, gambar bentuk gitu-gitu, tapi secara non akademik di TPB tuh bakal banyak dibina secara apa nih? Secara gawe sih. Ya, kasarnya secara gawe kayak Gawe itu apa sih, Kak? Bekerja. Karena insya Allah nanti lulusnya kita semua bakal jadi pekerja kreatif. Para petinggi-petinggi FSRD itu dengan baik hati mengajarkan dan membina kita selama TPB tentang apa itu sejatinya menjadi seorang pekerja kreatif sesuai dengan
bidangnya masing-masing. Kalau dari aku sih sebenarnya TPB kan pasti ada yang bilang tahap paling bahagia. Kalau aku sih iya tahap paling bahagia. banget setuju. Iya banget. Ada yang bilang kalau misalnya di beberapa episode kayak iya apa tahap paling bahagia bukan tahap paling chaos gitu. Chaos sih pasti ada gitu. Tapi sumpah seneng banget sih TPB karena aku udah ngerasain di jurusan kayak gimana. Kayak di TPB itu kita banyak main, banyak eksplor, banyak ngelakuin hal bodoh ya. Jadi ngelakuin hal bodoh biar nanti kedepannya gak diulang lagi kayak gitu. Terus mungkin karena TPB juga kayak banyak bareng-bareng. Iya. Merasa bener-bener wah banyak kan nih rame gitu. Terus angkatan sih 329 orang. Jadi ya sekalinya ada sesuatu tuh langsung ya udah 329 tuh satu rombongan gitu. Iya. Kalau di TPB FSR itu lebih ke pertama-tama dulu gitu loh, pertama-tamanya yang kalian lakuin beneran kayak basic, semuanya disamain dulu, belajar apa-apa-apanya gitu. Jadi nanti kalian bakalan belajar apa itu dari mana, pasti kan gak kasih ya. Pokoknya kita bakalan selama 2 semester itu stres sama nirwana sih. Sampai banget. Iya, tapi kepake banget. Terus begitu nanti kita diajarin juga buat belajar basic-basic anatomi. Mulai dari hewan, manusia tuh nanti diajarin di TPB. Pokoknya basic-basic dari semua jurusan. Jadi kan bener-bener di FSR itu ada 5 jurusan. Nah kalian tuh pasti TPB itu diajarin basic-basic dari 5 jurusan ini. Karena biar ngerasain gimana rasanya dari 5 jurusan ini. Contohnya aku gak suka konstruk dan gak mau masuk tapi aku dulu TPB juga gak suka konstruk. Tapi setelah aku masuk interior, aku jadi suka. Jadi sukanya setelah masuk jurusan. Oke, jadi tadi kan kita udah jelasin dikit tuh tentang apa itu spill dikit tentang per-TPB-an. Lanjut sekarang. Kalau aku sih semenjak masuk kuliah aku kayak ya ini aku banget gitu loh. Jadi kayak karena aku dari awal tertarik belajar fashion gitu ya, tertarik tekstil. Jadi pas masuk kuliah tuh aku kayak aku banget ya, aku banget lah pokoknya ya gitu deh. Kuliah tuh ada 2 peminatan. Ya peminatan. 2 peminatan, ada tekstil sama keramik. Kuliah tekstil sama keramik. Nah, ya di kuliah tuh kita kayak belajar ngedesain sebuah produk yang memiliki nilai estetika dan fungsional dengan keterampilan tangan. Plus manusia. Ya. Dan kreatif tuh beda dari desain maupun seni ya sih. Iya, di tengah adanya ya. Jadi DKP itu sesuai namanya kan ya komunikasi visual. Jadi di sini kita belajar gimana cara mengkomunikasikan sesuatu secara visual, gimana sesuatu pesan itu bisa ditangkap cuman dengan mata kita aja gitu, kayak kita ngelihat sesuatu, oh maksudnya kayak gini gitu. Contoh yang kita lakukan apa ya? Biasanya ya kayak yang ada di sekitar kita aja, kayak ilustrasi, gambar-gambar. Terus peminatannya ada 3, jadi ada desain grafis, terus komunikasi visual periklanan, sama multimedia. Bedanya tuh kalau desain grafis kita lebih ke cetakan gitu. Kalau periklanan namanya, jadi kita gimana cara marketing, kayak brand design gitu. Sama multimedia tuh lebih ke kayak desain yang bergerak ya, yang ada narasi bergerak gitu, kayak komik, game atau film. Di desain produk itu ngapain aja sih? Jadi kalau di desain produk kami merancang produk juga kayak Kria, cuman kita dengan fungsional itu lebih diutamakan gitu. Dan kita merancang produk supaya nyaman dipakai, aman dipakai, dan juga dia punya nilai jual yang tinggi kalau nanti dipasarkan gitulah. Bedanya apa sama Kria? Kalau Kria itu dia craftsmanship-nya itu lebih kuat, dan biasanya kalau Kria itu nilai budayanya lebih lebih kental gitu. Kalau desain produk itu produknya bisa apa aja, bisa lebih general, dan khususnya di TB di desain produk itu gak ada peminatannya. Kalau desain interior itu bukan desainer dekorator, beda.
antara desainer interior sama desainer dekorator. Desainer interior itu lebih ke teknisnya gitu loh, nanti bakalan mirip 11-12 sama arsitek gitu. Tapi kalau arsitek kan nanti lebih ke eksteriornya, kalau desain interior nanti bakalan ngomongin perinteriorannya. Tapi tetap dipikirin gitu loh teknis-teknisnya, karena nanti bakalan bikin denah suatu ruangan, furniturnya gimana, layoutnya gimana. Terus kalian juga nanti bakalan mikirin tentang per lightingnya nih. Kalau kalian yang suka ngomongin lighting gitu, kalian boleh banget masuk desain interior. Ya. Kalau aku kan dari seni rupa, dan seni rupa itu jauh berbeda dari apa yang teman-temanku barusan paparkan. Seni rupa sendiri itu, ini bukan, aku tuh seni rupa ya, bukan seni murni. Kalau seni murni itu cuma mencakup 3, yaitu patung, lukis, dan grafis. Kalau misalkan aku di tahap tingkat 2 itu kita masih mempelajari semua studio-studio yang ada untuk didalami nanti di tingkat selanjutnya. Di seni rupa ITB ada 5, berapa? Bentar, ada banyak pokoknya studio. Coba gue ingat-ingat. Ada drawing, lukis, patung, grafis, keramik, intermedia sama kajian. Wow. Jadi ada 7. Dan di sini ini semua tuh kita pelajarin di tingkat kedua. Dan pada dasarnya apa sih yang dicoba dipelajari di seni rupa tuh ya seni, sebagai seni gitu loh. Kan ini kan kalau teman-teman yang lain tuh ada fungsinya, ya ada nilai jualnya, ini itunya. Di sini juga ada, tapi itu kayak poin kesekian gitu. Poin pertama yang menurut aku ya selama ini coba diimplementasikan ke aku dan teman-teman tuh kayak bagaimana cara bersikap jujur dalam konsep, tapi pengeksekusiannya juga harus bagus. Trivia seni rupa tuh ngapain? Kan kalau DKV tuh dia ingin mengkomunikasikan sebuah pesan kan melalui visual. Kalau di seni rupa kita mengekspresikan, komunikasi itu beda sama ekspresi. Komunikasi kan membutuhkan 2 orang atau lebih agar memahami kan. Nah kalau ekspresi kayak gue ngomong aja, dia harus bodo amat lu ngerti apa, yang penting gue ngomong gitu. Yang penting aku sudah mengeluarkan apa yang sudah ada yang di kepalaku, terus itu bebas, itu bisa jadi multi interpretasi atau bisa ada pesan tersembunyinya, bisa itu simbolis, bisa itu gitu. Ya aku mau nambahin tadi, kalau di interior itu nggak ada penjurusan lagi, jadi nanti bakalan sama-sama sih, jadi kayak satu aja di interior Sama kayak DP. Iya, sama kayak DP. Jadi kalau ya dia nanya, kalau di DKV kan gambar-gambar juga ilustrasi, apa bedanya sama seni rupa gitu. Nah itu tadi kalau seni rupa lebih ke ekspresi seni artisnya, ya senimannya. Kalau di DKV tuh lebih ke mengarah ke kliennya, atau pasti itu ada briefnya dulu gitu. Di situ juga perbedaan seniman sama desainer gitu. Kalau seniman dia kayak gimana? Kalau seniman itu dia ya tadi bukan mendesain, tapi hanya membuat karya seni. Kan kalau desainer merancang sesuatu kan sesuai apa yang dibutuhkan oleh society dan orang-orang gitu. Sedangkan kami malah seniman tuh biasanya bikin masalah dalam artian kayak kan di sini tuh kita belajar tentang estetika. Estetika itu merupakan rukun dari filsafat kan. Ya udah, jadi kita kayak kenapa ini cantik? Kenapa menganggap ini cantik gitu. Jadi kayak kita mendalami apa itu estetika pada dasarnya gitu. Terus kayak dia tentang masa-masa, kayak ada kan seni rupa kontemporer gitu. Kayak kenapa ini jadi ngetren, maksudnya kayak kenapa seni rupa kontemporer ada pisang di kanvas jadi bilang bagus. Jadi kita mempelajari hal-hal tersebut. Dimana kan kalau di desain komunikasi visual mah mencari solusi gitu. Ya gitu Kan tadi kalau di DKV gitu kan nanti bakalan nyalurin menyampaikan komunikasinya lewat gambar-gambarnya gitu kan. Terus kalau misalkan di desain interior tuh nyampein komunikasinya lewat nanti denah kalian, terus tampak-tampak foto kalian, pokoknya dari denah, dari SketchUp, dari 3D modeling gitu-gitu. Kalau dari desain interior dari mood board gitu-gitu. Iya, dari mood board, skema warna, nanti kalian bakal belajar deh lebih dalam. Masuk dulu. Yang paling chaos dulu nggak sih, mending ngomong. Iya, yang paling Oke. Jadi dari aku desain interior ini tuh bisa dibilang jurusan terkeos gitu loh di antara yang lain. Karena kalian bisa
nggak tidur sampai berhari-hari. Jadi di interior itu jurusan terkelas di antara jurusan-jurusan lainnya gitu, karena dari total SKS wajibnya tuh lebih banyak gitu loh dari jurusan lain. Kayak semester kemarin aku tuh SKS wajibnya udah 20, jadi kalau misalkan kalian mau nambahin lagi tuh berarti tinggal sisa 4 matkul sisa yang bisa kalian masukin gitu loh. Semester ini matkul wajibnya 19 SKS, jadi kayak chaos banget dan bikin siap-siap gak tidur aja sih. Bisa nggak tidur sampai 3 hari gitu, kayak tidur tuh cuma 30 menit, bisa sampai kayak sehari cuma 30 menit tuh kayak cuma sejam doang. Dan yaudah sih, semangat aja kalau mau sedih. Tapi di luar itu seru banget deh, itu seru banget. Yang penting enjoy. Iya, yang penting enjoy. Yang penting dijalaninnya sama enjoy, jangan dibawa stres. Kayak jujur aku tuh banyak main gitu loh guys selama kuliah. Jadi kayak Anoy banyak ngafe. Lah iya bener. Buat belajar. biar gak stres. Aku tuh ya sebenarnya aku banyak ngafe karena emang dituntut buat ngeliatin ruangan dan interior perkafean gitu kan. Jadi kayak ya udah sekalian jalan-jalan, sekalian nugas gitu. Jadi dibawa enjoy walaupun kalian kuliah stres, ya udah jalanin aja. Nice. Dan bedanya sama jurusan jujur sama TPB maksudnya. Sebenarnya zaman TPB itu zaman seru. Cuman karena waktu itu semester awal-awal tuh TPB-nya kan online. Itu aku stres banget, beneran yang kayak stresnya tuh yang dulu temen aku udah segimana ya, dulu temen aku udah ngerjain apa ya, dulu temen aku udah segimana ya hebatnya gitu loh. Kayak stresnya di saat itu. Cuman pas udah offline tuh seru banget karena beneran banyak main sama temen-temen dari luar jurusan gitu loh. Jadi banyak teman di luar jurusan itu kalau dari TPB. Jadi ya gitu, dua-duanya seru, cuman dua-duanya punya tingkatan yang beda gitu loh. Kalau di jurusan aku lebih chaos. Kalau bedanya sih menurut aku TPB tuh ini sih lebih kayak kita belajar semua hal gitu, kayak dasar-dasarnya mulai dari gambar bentuk, gambar konstruk. Nah tapi kalau pas penjulusan kan aku kriya ya, ini sih kepake semua sih, cuman kecuali gambar ini ya, gambar konstruk ya, gambar konstruk. Kalau chaosnya sih lebih chaos TPB sih kalau kata aku. Tapi sama aja sih, tapi gak tahu chaos TPB kayaknya. Kalau aku awan ya bisa dibilang aku jurusan paling santai kalau dibandingin teman-teman, soalnya emang tau gak sih SKS wajib aku cuma 14 bro. Iya, buat semester ini cuma 14. Terus emang kebanyakan tuh teori kan, kayak teori ya tadi estetika. Dan tuh banyak ya seniman yang rajin berpameran gitu-gitu. Sering kali di sok gitu, buat ini apa sih, buat ya kayak pameran tuh buat mencari ilmu juga kan, bukan cuma main-main juga. Terus kalau dibandingin sama TPB ya iyalah keosan TPB, maksudnya kayak kalau di jurusan at least tingkat 2 ya, di tingkat 2 tuh tugas yang praktek itu cuma 1 matkul, tapi dia tuh progresif sih, kayak studio gitu ya. Kayak misalkan sekarang kan untuk semester 4 tuh tugas studionya harus bikin stop motion, terus kayak ya susah sih jujur. Udah nggak sekelas TPB yang mana tiap matkulnya tuh gambar, terus kayak ada deadline-nya gitu. Jadi ya relatif lebih kayak TPB sih gitu. Kalau aku sih, kalau dari aku sendiri secara personal lebih ke TPB. Kenapa? Karena di TPB itu kayak setiap minggunya tuh ada kejaran tugasnya gitu loh. Misalnya hari Senin tuh Nirmana, asis modul, atau asis sketsa. Terus Selasa Rabu biasanya gamtuk atau nggak gamstruk. Dan kalau gamtuk tuh pasti matkulnya tuh beres hari itu juga gitu, ngerjain tugas hari itu. Iya, dikumpulinnya hari itu juga, dan itu Capek banget ya? capek banget, kayak dari jam 9 pagi sampai jam 4-an, jam 3 lewat gitu. Terus nanti Kamisnya 3D bawa tanah dengan DP gitu. Dan kalau di DP sebenarnya lebih santai karena matkulnya tuh ada teori, ada matkul praktiknya juga. Karena di DP bukan cuma gambar doang, tapi harus ngolah kepekaan sama benda 3 dimensinya. Jadi semua matkul di TPB tuh kepake gitu loh. Kalau di DP kayak gamtuk pasti kepake gambar manusia, kayak rasio tangan sama produknya.
gimana. Gumstroke apalagi, 3D apalagi, 3D ngedempul nanti di DP. Kira gua masuk dulu. Ya, cuma lebih santai sih karena kuliahnya tuh gak se-strict DI. Dan apa ya, aku tuh kuliah tuh semester ini 21 SKS, tapi gak se-chaos 21 SKS gitu sebenarnya. Chaosnya pas ujian aja sih sebenarnya. Kalau dari aku sih sama sih, TPB lebih chaos. Soalnya ya tadi kayak datanya lebih mepet, terus full banget, dan yang dipelajari juga banyak. Kayak sangat meluas gitu. Kalau di apa kan udah penjurusan nih, udah sesuai namanya, jadi kayak udah lebih menjurus, udah ada fokusnya sendiri. Yang paling kepake kayak gambar ya, gambar. Soalnya kita banyak banget gambar, kayak Nirmana, giling warna, irama, pola gitu. Ya kalau di kafe tuh semester pertama kita kayak masih ya yang basicnya, ya basic gambar kayak dasarnya gimana, gambarnya dasarnya gimana. Nah, semester 2 tuh udah masuk ke percetakan, jadi kita harus mikirin kertas jenis apa aja, terus cara bikin box atau lipatan IG itu gimana, terus komposisi juga paling penting. sebenarnya kilosan TPB, tapi aku ngerasa lebih susah di jurusan Iya. soalnya konsep gitu kan. Nah pas TPB tuh kayak chaos, tapi tugasnya udah kayak langsung dikerjain juga bisa gitu. Terus tipe tugas TPB tuh kayak kita tuh tinggal bikin gitu loh, jadi kayak kalian bikin ini, udah kita bikin. Briefnya udah. Ya kalau di penjurusan itu kita lebih kayak research juga lebih banyak. Ya belum lagi kayak FOMO sama tugas-tugas temen yang lebih lebih bagus gitu, kayak aduh kurang nih ide gue gitu. Oke, jadi itu dia sharing kita di video terakhir kita, part 2 terakhir ini, sharing tentang TPB dan tentang penjurusan. So, buat kalian yang mau masuk ITB, semangat, jangan lupa banyak latihan dan jangan lupa doa, dan kita doakan semoga kalian bisa masuk ITB tahun ini atau tahun yang kalian mau. Thank you so much for watching, and don't forget to like, Subscribe. subscribe.